Halo. Halo. Indah. Siapa? Yuka. Yuka. Halo, Iya. salam kenal. Salam Yuka. kenal. Gimana kabarnya hari ini? Baik setelah dokter nanya. Baik setelah aku nanya. Iya. Sebelum aku nanya, Normal-normal aja sih dok. normal-normal aja. Oke. Iya. Gimana hari ini yang dijalanin? How's Hari your ini? day? Agak capek sih sebenarnya. Kenapa? Capek aja soalnya udah 58 hari, 57 hari. Heeh. Doing this. Iya. Oke. Di kamera kan. Di kamera. Oke. Terus apa yang kamu lakuin untuk bisa nanggulangin capek kamu? Tidur. Cuma jadi oversleep gitu. Jadi bisa tidurnya kelamaan. Karena ada jam-jam tidur yang kelewat. Atau Mungkin, cuman kayak gara-gara mungkin karena udah beberapa repetisi, kayak udah ngulang beberapa kali itu jadi kayak kalau bosen ngantuk gitu. Oh, oke. Terus dengan kondisi kayak gini harapan kamu apa? Harapan ya jalanin aja sih dok. Jalanin aja. Biar cepet aja gitu. Oh gitu, oke. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk ngelakuin hal ini, setelah kamu jalanin 57 sampai 58 hari kan baru kerasa capeknya nih. Tapi waktu pertama kali kamu mutusin untuk jalanin ini, yang kamu rasain apa? Yang pertama kali dirasain kan waktu itu hal baru kan. Iya. Kalau sekarang tuh kayak kalau udah kelamaan kan jadi kebiasaan ya. Iya benar-benar. Jadi kayak lebih karena memang ngerasa daily life-nya memang kayak gini gitu, udah lupa justru kehidupan normal kayak gimana gitu. Justru malah jadinya ini daily life-nya, kehidupan normal sehari-harinya malah jadi lupa. Iya betul. Oke. Kangen nggak tapi sama kehidupan normal dalam tanda kutip yang tadi dilupakan? Nggak inget dok. Malah nggak inget sama Iya. sekali. Oh my god. Oke. Terus kalau misalnya nanti ini selesai, gimana? Ya ngelanjutin aja sih. Maksudnya ini kan ngelanjutin karirnya aja sih dari yang wave yang lagi ada paling mikirin next step lagi ya kerja lagi sih memang mau gak mau kan memang masih kerja. Saat ini next step-nya udah kepikiran? Masih balik live stream lagi, cuman nggak yang 24 jam, cuman mungkin ada spend waktu sama keluarga atau sama teman-teman nanti sebelum ngelanjutin. Oke. Saat ini spend waktu sama keluarga dan teman-teman gimana? Kalau keluarga paling waktu ada yang ulang tahun, kalau nggak Natal kemarin terakhir kali. Kalau misalkan sama temen, ini kebetulan teman-teman kebanyakan di sini kan cuma tapi ada teman-teman yang temen dari sekolah atau teman mana kan yang belum nongkrong. Kalau sama pacar masih sering datang ke sini. Oke. Nah, kalau sama pacar masih sering datang ke sini, kehadiran pacar ngasih excitement baru nggak? Karena kan tadi kamu bilang capek nih, 57-58 hari udah ngelakuin ini, udah jadi rutinitas, mungkin udah mulai jenuh juga. Kehadiran pasangan ke sini jadi excitement nggak sebenarnya? Lebih ke ngerasa lebih nyaman aja kali ya bilangnya. Kalau excitement ada cuman nggak yang sampai jadi semangat banget gitu enggak. Cuman ngebantu banget. Karena ada rasa jadi lebih nyaman ya. Iya. Oke. Selain melakukan aktivitas ini, hal-hal lain yang kamu lakuin apa dong? Paling nge-scroll. Soalnya kan waktu tipis kan. Kalau misalkan pengen nonton sesuatu atau pengen spend waktu buat hobi kan nggak ada. Terus jadi ya fokusnya kalau gak lihat cari referensi baru aja jarang kayak tontonan baru atau pengetahuan baru. Jadi mungkin ngerasa capeknya tuh karena nggak tahu apa lagi yang mau dikeluarin gitu loh. Akhirnya biasanya kalau yang di scroll berarti emang cuman jatuhnya buat ngisi kekosongan atau memang pengen dapetin sesuatu dari situ atau apa? Ngisi kekosongan iya, sama pengen cari referensi baru juga iya. Cuman waktu nge-scroll, tiap nge-scroll muka aloy lagi. Kenapa? Nah itu ketika ngeliat muka Aloy lagi gitu, itu ngasih feeling apa ke kamu? Bangga sih. Bangga. Kenapa bangga? Soalnya kan bagian dari kita. Oh, oke. Merasa terwakilkan. Iya. Oke. Berarti sebenarnya itu some kind of fun dong, maksudnya sesuatu yang menghibur dong sebenarnya. Menghibur. Oke. Ada juga kan beberapa part yang kalau misalnya aku tidur kan ketinggalan kan. Pasti ada yang ngisi juga, terus ada hal lucu kayak tadi pagi begini gitu. Oh itu kelewat tuh. Lewat. Jadi ujung-ujungnya nonton ini juga. Udah ngerjain ini yang ditonton ini juga gitu ya. Uh-huh. Oke. Tapi pernah kebayang nggak sih di hidup kamu bahwa kamu akan melakukan hal seperti ini in a long way gitu loh, dalam jangka waktu yang juga cukup lama, bareng sama orang yang itu lagi di ruangan yang ini lagi. Kalau ngelakuin hal kayak ini kan subaton ya, kayak misalkan yang donate terus waktu nambah gitu kan. Sebelumnya aku ngelakuin sendiri pernah. Cuman kalau misalkan kayak rame-rame kayak gini nggak kepikiran. Sebelumnya nggak pernah kepikiran? Nggak pernah kepikiran. And then ketika akhirnya kamu sudah melakukan ini rame-rame bareng sama semua, apa yang dirasain? Awalnya pasti excited, cuma makin lama kesini kayak udah autopilot aja gitu. Kayak ngerasanya, oh yaudah kalau misalkan, ini kan mereka kan orang-orang hebat ya. Diajak sama mereka, oh berarti
ada sesuatu yang diinginkan gitu. Oke. Soalnya kan awalnya pasti, ih kenapa gue diajak gitu. Oh, nah, ya. Kayak yaudahlah, lakuin seperti biasa aja, kayak nongkrong biasa. Oke. Awalnya kamu mikir kenapa gue diajak? Iya. Akhirnya ketemu nggak jawabannya? Suatu hari nanti ketemu kali ya. Suatu hari nanti ketemu. Berarti sampai sekarang belum ketemu. Jawaban pastinya enggak. Jawaban pastinya enggak. Tapi mereka pernah bilang nggak gitu? Kenapa kamu diajak ke sini? Nggak pernah nanya juga sih. Nggak pernah nanya juga dan nggak pernah dibahas juga. Heeh. Oke. Terus sekarang akhirnya berarti semua yang dijalanin ya udah by rutinitas aja. Jadinya autopilot aja gitu. Beberapa sebenarnya 3 sampai 5 hari memang ngerasa kayak gitu sih. Kalau sebelumnya tuh mungkin kayak looking forward terus kan, besok mau ngapain ya, besok mau ngapain ya Oke. gitu. Cuman kalau misalkan atau mungkin karena lagi capek kali ya. Memang semuanya capek sih. Cuman beda-beda kan orang kan capeknya. Jadi kayak aduh ini mau ngapain gitu. Bingung. Sebelumnya selalu ada planning untuk besok ngapain ya gitu. Iya. Oke. Kalau sekarang berarti ya udahlah jalanin aja gitu. Sebelumnya kan kayak ada schedule, mungkin sekarang agak kendor kali ya. Schedule kita jadi kayak banyak ngobrol di sofa atau banyak apa tuh, jadi mungkin itu yang lumayan bikin stres juga. Oke. Tapi emang sebenarnya selain ngelakuin hal ini, di kamu sendiri nggak ada schedule di luar aktivitas ini? Ada paling, cuman dikit sih. Paling kalau misalnya ada kerjaan di luar ini kan memang boleh ngambil kan. Iya. Kayak misalkan diundang kemana atau ambil konten buat apa itu dikasih kan. Tapi ya mostly di sini. Mostly di sini. Udah berapa hari atau udah dari kapan ngerasa bahwa ini kayaknya udah titik lagi ngerasa capek-capeknya nih? Seminggu kayaknya. Kurang lebih seminggu Kurang ini. lebih seminggu. Oke, dan akhirnya yang dilakuin untuk nanggulangin ya tidur gitu ya? Iya. Tapi yang nonton atau orang sekitar pasti kayak ngerasain kok Tidur terus? atau agak down gitu, Gitu. energinya. Kelihatan energinya berubah ya? Oke. Kamu udah denger burnout? Tahu? Ngerasa nggak kalau ini adalah part of burnout? Iya. Iya. Merasa. Ini kan sebenarnya hal yang kamu suka nggak sih? Streaming, ya kan? Ketemu sama, dan ini kan teman-teman kamu juga. Iya, ya bisa kan? dibilang. Dan ketika kamu ngelakuin ini, tapi ternyata kamu hilang kayak sparklingnya gitu loh. Kalau orang kan do something yang dia suka banget, biasanya kan sparkling gitu kan, kayak excited, terus emang ada passionnya di situ. Tapi kalau akhirnya kamu kayak even ngelakuin hal yang kamu suka banget pun, kamu udah nggak dapat sparklingnya, itu tuh sebenarnya kamu lagi burn out. Wajar menurutku, karena ini sesuatu yang kamu lakuin udah lama gitu ya, rutinitas yang sama gitu lagi. Akhirnya ada momen dimana kamu jenuh, kamu capek. Jadi ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Cara nanggulanginnya, kita nggak bisa paksain harus gini, harus gitu, nggak bisa. Kalau menurut kamu tidur adalah cara yang lumayan oke, yang bisa membantu, keep going, nggak apa-apa. Tapi kalau tidur terus juga guilty dong. Nah, itu dia. Masalahnya kalau tidur terus, itu yang jadi bahaya, Iya, ya kan? bahaya. Nah, ketika kamu tidur, durasinya berapa lama? Yang paling parah deh gitu, saking capeknya, terus kayak akhirnya kamu tidur. Kalau di sini nggak yang terlalu parah sih. Kalau misalkan, tapi kan burnout kan udah beberapa kali ya. Yes. Kalau misalkan waktu di rumah sama sendiri itu bisa 14 jam, Tidur 14 jam? 15 jam, Oke. 12 jam itu normal. Iya. Sebelum tidur 14 jam, 15 jam itu, sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidurnya berapa jam? Kalau aku dulu tiap stream secapek mungkin sampai ngantuk tuh baru tidur. Baru tidur. Oh, oke. Agak sulit ya nyuruh orang yang suka stream tidur berkualitas, memang agak sulit ya. Iya. Cuman itu sih emang jadinya resikonya memang kalau misalnya kita sering nunda untuk tidur, itu pasti jadinya nanti tuh dia tuh akan ketumpuk gitu loh. Ketumpuk tuh suatu hari jadinya kayak dalam tanda kutip ngebales si tidur yang kurang itu. Tapi sebenarnya kan secara psikologis dan secara fisik itu nggak sehat ya sebenarnya gitu. Jadi ya pilihan sebenarnya ada di kamu sih gitu. Resikonya adalah ketika melakukan pekerjaan ini atau melakukan aktivitas ini yang memang kita bakal terus-terusan banget nih sadar gitu, awake gitu kan. Resikonya adalah pastikan badan kita akan adjust lagi sama waktu nih. Nah, tapi ketika kita ngebales si jam tidur kita, itu nggak sehat buat regenerasi sel di tubuh kita. Makanya sebenarnya tidur kelamaan itu justru malah bikin kita pas bangun tidur jadi tambah lemes. Iya, tambah capek. Nah, malah tambah capek gitu. Jadi kalau saranku sih, kalau boleh, kalau bisa, kapan ada mulai sedikit ngantuk tuh, kalau memungkinkan, nggak apa-apa untuk tidur dulu bareng 10 menit, 15 menit itu juga masih nggak apa-apa. Daripada kamu paksain, kamu tahan, and then kamu bales untuk tidur berjam-jam. Itu tuh sebenarnya lebih capek. Sama ini aku ada problem ini juga dok. Kalau misalkan terlalu stres atau misalkan terlalu kayak ngerasain emosi. Kayak misalnya sehari sebelumnya nih, waktu itu ada momen nongkrong terus happy banget, tapi besoknya gak bisa makan. Oh gitu? Kenapa? Nggak nafsu makan rasanya. Padahal sebelumnya nongkrong happy banget. Iya, kalau nggak terlalu stres, kalau nggak terlalu apa tuh
Oh. nggak bisa makan gitu. Nggak nafsu, nggak lapar. Nggak nafsu, nggak lapar juga. Oke. Nggak berasa lapar juga. Oke. Itu mungkin salah satu ini ya, salah satu apa ya, bukan gejala stres. Jadi orang tuh kalau stres kan ininya beda-beda nih, apa ya, clue-nya tuh beda-beda. Nah mungkin kamu kalau stres, salah satu clue-nya adalah ke makanan. Memang nggak bisa dipaksain untuk tetap makan dengan baik, tapi mungkin at least buah aja, minimal tuh ada yang masuk. Buah. Gitu, buah betul. Gitu. Jadi nggak harus makan berat, nggak harus makan nasi gitu, tapi minimal perut nggak kosong. Gitu, sampai nanti akhirnya bisa dapat ininya lagi, bisa dapat ritmenya lagi, baru nanti mulai makan nasi lagi. Gitu. Oke? Sip. Semoga segera menemukan sparkling dan excitementnya lagi ya. Jangan lupa kalau emang pas lagi titik ngantuknya nggak apa-apa untuk tidur bentar aja. Oke. Thank you. Makasih dok. Sama-sama. Aduh Salim. Halo. Indah. Dari Halo, apa kabar? Baik. Oke. Gimana? Panggilnya Apa? dokter dok. Ada panggilan lain selain Kakak. Nah, itu Oke, kakak. itu kayak lebih nyaman sih. Oke, gimana how's your day today? Capek kurang istirahat. Physically or emotionally? Physically and emotionally, both. Oke. Iya gitu. Apa yang bikin capek? Yang bikin capek kurang tidur sih, karena kemarin abis dari Bali terus kayak langsung flight balik langsung ke sini gitu. Oke. Capek, physically capek. Iya. Memang nggak ada kesempatan untuk istirahat dulu atau gimana? Ada sih, ada. Cuman emang ya gitu deh kak. Iya. Capek aja. Tapi fine. Oke. Karena aku baru pertama kali berkonsultasi Doing dengan this. doing this kayak gini ya. Kayak gitu tuh biasa apa sih yang keresahan gitu atau kayak sebenarnya tergantung apa yang memang ada beberapa yang datang ya karena memang pengen nanya sesuatu yang mungkin jadi pertanyaannya selama ini, atau ada yang datang ya karena memang there's something yang memang mereka lagi rasain. Either itu mereka mau dapetin alternatif solusi, insight, input, or even ya emang cuma pengen cerita aja. Gitu. So dari kamu ada yang mau diceritain atau ada sesuatu yang memang mau ditanyakan? Ada. Apa tuh? Saya suka nggak sadar kalau misalnya aku tuh orangnya suka marah dan bicara dengan nada tinggi. Kamu tidak sadar melakukan itu? Tapi setelah melakukan itu jadi sadar, kayak oh nggak boleh gitu. Oke. Di momen apa kamu menyadari bahwa kok gue ngelakuin itu ya tadi? Di momen ada sejak temen ada yang kasih tahu gitu, yang kayak maksudnya kayak tapi lu sering marah-marah tahu gitu. Kayak gitu, kayak kadang kalau nggak ke temen, ke pasangan, ke orang tua pun kadang begitu juga. Jadi kadang kayak suka berdebat gitu loh, kayak terus nadanya tinggi gitu. Jadi kadang nggak enak buat didengar gitu. Awal mulanya berarti menyadari itu karena teman ngasih tahu. Satu itu, kedua dari penonton. Apa emang penonton bilang apa? Nada ger gitu. Kayak gitu. maksudnya kayak nggak enak didengar gitu. Oke. Dan akhirnya kamu menyadari itu? Menyadari. Cuman kadang ya masih sering nyeplos gitu, kayak ke-trigger gitu, gitulah kira-kira. Kira-kira ada sesuatu secara spesifik yang biasanya nge-trigger nggak? Perdebatan sih biasanya. Oke. Atau mungkin kayak aku orangnya nggak mau terima salah gitu. Sorry, perdebatan ini spesifik antara kamu dengan seseorang, atau kalau ada orang lain yang berdebat dan kamu merasa harus into, itu pun bisa jadi trigger. Yang mana? Kayaknya kalau misalnya berhubungan dengan aku deh. Kalau itu berhubungan sama kamu? Iya gitu, kayak gampang kepancing. Mungkin sama sih kayak yang sebelum pasien yang sebelumnya. Kayak maksudnya kayak anger management gitu. Maksudnya kayak gampang ke-trigger, gampang emosi. Tapi ini bukan di sosmed gitu. Beda. Secara langsung? Iya, kalau misalnya kayak bacain hate comment sih nggak. Kayak komen negatif itu aku nggak peduli. Iya, ini lebih ke interaksi secara langsung. Lebih ke interaksi secara langsung gitu loh. Kayak misalnya kayak apa sih itu, kayak jadi kayak maksudnya kayak apa ya, nggak harus disampaikan dengan emosi gitu, nggak perlu dengan nada tinggi, sebenarnya bisa dengan nada yang baik aja, orang juga ngerti sebenarnya gitu loh. Padahal sebenarnya aku nggak punya maksud untuk seperti itu. Iya. Oke. Tapi kadang itu muncul secara natural aja. Iya, muncul secara natural. Oke. Tapi tadi kamu sempat bilang biasanya spesifiknya kalau misalnya memang ini berkaitan sama kamu. Betul. Khususnya ketika kamu ngerasa nggak sependapat gitu atau nggak setuju dengan hal itu, atau gimana? Iya, nggak setuju dengan hal itu. Oke.
Apa yang kamu pikirin kalau misalnya ternyata ada orang yang mungkin nggak setuju sama pendapat kamu atau Sebenarnya nggak masalah sih, gitu loh. Misalnya apa ya? Nah, lagi mikir dulu contohnya apa ya? boleh. Kayak misalnya waktu itu kemarin ada acara di sini, terus ada yang numpahin karpet misalnya. Oke. Bumbu kacang tumpah ke karpet gitu. Oh, oke. Memang nggak sengaja tuh, ya kan? Cuman karena aku orangnya suka bersih gitu, jadi kayak yaudah tuh aku langsung bersihin, Tapi pas aku lagi bersihin, tiba-tiba ada yang nyuruh ke belakang, gitu. Padahal aku lagi ngebersihin nih karpetnya nih, dan aku nggak mau dibersihin sama orang lain karena orang lain nggak ngerti cara ngebersihinnya. Oke. Kayak gitu. Jadi aku lagi ngebersihin nih. Terus karena aku lagi ngebersihin, aku kesel nih ngebersihin, lagi ngebersihin. Terus ada yang manggil ke belakang, "Ger, ayo ke belakang, ayo." Nah, situ aku Kesel. duar gitu, kayak gitu. Padahal bisa aja sebenarnya cuma ngomong kayak bentar ya, lagi bersihin, bentar abis bersihin cabut ke belakang. Bisa aja kayak gitu. Cuman gara-gara kayak gitu jadi emosi kayak gitu. Kayak jadi nada tinggi gitu. Iya. Oke. Terus setelah akhirnya kamu nggak sengaja mengeluarkan nada tinggi itu, yang kamu lakuin apa abis itu? Mungkin orang yang ngajak ke belakang jadi kayak oke, marah nih gitu. Oke. Aku jadi lebih ke mencairkan suasana aja sih. Jadi menganggap itu kayak lebih kayak biasa aja gitu. Jadi nggak lagi marah loh gitu. Ini bukan lagi marah loh gitu. Untungnya kamu menyadari after itu bahwa kayak kayaknya harusnya tadi nggak perlu kayak gitu. Iya, betul. Ya, untungnya emang proses menyadarinya tuh cepat gitu loh, nggak terlalu lama. Ya. Ya. Oke. Jadi sorry kalau boleh tahu kamu di keluarga anak keberapa? Kedua, Anak kedua. Punya adik? kakak satu. Kakak satu. Oke. Ini kalau nyaman ya, kalau Oke. tidak nyaman untuk menjawab nggak usah. Hubungan di keluarga seperti apa? Baik. Baik. Tinggal serumah. Oke. Cuman karena di sini aja jadi pindah ke sini gitu. Oke. Masih tinggal serumah sama keluarga. Oke. Boleh mendefinisikan lebih luas nggak baiknya itu seperti apa? Kalau ada yang ulang tahun makan bareng. Terus setiap pagi pasti sarapan bareng. Karena di sini aja enggak ya gitu. Karena kan tinggal di rumah pasti tiap hari makan bareng karena kan aku juga cenderung kerja di rumah. Oke. Orang tua juga dua-duanya kerja di rumah. Jadi dekat sebenarnya sama orang tua. Gitu kayak sering ngobrol, sering apa gitu. Oke. Tapi gitu ya namanya dalam rumah pasti kan ada tuh perdebatan gitu ya dalam rumah gitu kan misalnya apa gitu loh. Pasti ada aja lah mau hal-hal kecil lah misalnya cuma kayak piring kotor nggak ditaruh di balik di meja apa di tempat cucian kayak gitu kan hal-hal yang bisa terjadi di rumah gitu. Betul. Nah, sorry aku potong. Kalau ada perdebatan kayak gitu di rumah, apa yang terjadi? Kalau udah berdebat biasanya adalah aku masih berdebat tuh. Ya. Aku masih ikutan. Iya. Tapi aku lama-lama akhirnya aku kayak sadar aku untuk lebih diem aja. Aku bakal nyautin dulu tuh. Oke. Aku bakal nyautin dulu. Terus biasa sama mama sih. Ya. Bisa sama mama. Kalau papa pasti diem gitu. Oh, sorry, papa berarti lebih diem. Dia Kalau debat tidak menanggapi. Dia menanggapi dengan diem. Oke. Dia nggak ngomong gitu. Oke. Nah dari situ aku juga berpikir kayak berarti kalau misalnya begini nih untuk menghentikan perdebatan caranya diem. Dengan diem berarti perdebatan selesai. Oke. Kalau diladenin terus, Lanjut terus nggak ada Oke. habisnya gitu. Oke. Kalau kakak gimana? Kalau kakak nggak gimana sih, biasa aja sih. Laki-laki apa perempuan? Sorry. Perempuan, Oh, perempuan. kakak perempuan. Oke. Kalau dia sebenarnya lebih asik dengan dunia diri sendiri. Kayak gitu dia kayak ada kerjaan sendiri, lebih sering di kamar, walaupun sering di rumah juga Oke. gitu. Tapi tetap maksudnya masih ngumpul gitu, masih nggak ada masalah sih. Masih sering ngejalanin rutinitas keluarga bareng-bareng Masih, ya? masih, Kalau keluarga kamu tuh ya? masih. Oke. Kayak makan bareng gitu. Oke. Kamu pernah nggak, misalnya kamu lagi pengen sesuatu di keluarga kamu gitu, terus ketika kamu pengen tapi kamu belum bisa dapetin, biasanya respon kamu seperti apa? Ini dapetinnya berupa apa nih? Apapun, misalnya kamu pengen beli sesuatu, ya, Barang atau afeksi atau apapun, bisa barang Oke. bisa afeksi, boleh nggak dua-duanya dijelasin? mungkin dulu sih. Mungkin dulu sih. Kayak waktu zaman sekolah lah, mungkin kayak 10 tahun yang lalu gitu kali Oke. ya. 10 tahun, belasan tahun yang lalu lah gitu, zaman-zaman SMP SMA gitu lah. Ya mungkin gara-gara kayak misalnya ngelihat temen misalnya kan
di sekolah nih temen misalnya pakai kendaraan baru lah misalnya apa, terus kayak ada rasa tuh pengen gitu misalnya, tapi orang tua nggak bisa ngasih. Oke. Tapi kalau sekarang sih udah nggak kayak gitu sih. Oke, kita flashback Oke. di saat misalnya kamu pengen hal itu kayak Iya. tadi misalnya kendaraan, orang tua lagi nggak bisa ngasih. Biasanya respon kamu gimana? Sadar diri sih. Sadar diri. Iya sih, Oke. nggak maksa sih. Nah, oke. Lebih tahu keadaan aja sih, kayak tahu keadaan dan bisa adaptasi aja. Kalau udah tahu kayak, oh ya ini emang udah sadar kayak, oh ini emang gue nggak mungkin bisa dapetin ini gitu. Iya, Kalau misalnya gue mau dapetin ya bukan dari minta dari orang tua, tapi gue dapetin sendiri gitu. Oke. Nada tinggi kamu ini terjadi juga di rumah nggak sih? Iya. Iya. Pendapat orang tua dan kakakmu gimana dengan nada tinggi kamu nih? Respon mereka gimana? Dibilangin sih, dibilangin gitu. Tapi biasa dibilanginnya itu pas lagi momennya baik-baik aja tuh. Oh, iya. Jadi kayak misalnya lagi makan, kayak misalnya mama bilang kayak, atau enggak kayak kakak bilang kayak, lu tuh suka marah-marah tahu, dibilang kayak gitu. Tak sampai akhir, tapi kemarin kakakku bilang kayak, mungkin kayak mamaku juga sama gitu kali ya, mungkin kayak namanya ibu-ibu gitu kan mungkin ya. Tapi kayak kakakku tuh bilang kemarin ke aku, kayaknya love language lu sama deh kayak mama, dia bilang. Kayak apa tuh? kayak marah-marah tuh love language lu dibilang gitu. Oke. Kayak sebenarnya kayak lu tuh marah-marah bukan karena lu Emang pengen marah? emang pengen marah gitu, dia bilang kayak gitu. Cuman ya itu yang kakakku bilang ya. Iya, iya, Misalkan iya. dia mungkin sering melihat aku dan mama aku di rumah tuh Berdebat. hal-hal kecil bahkan gitu. Oke. Tapi ya kalau gitu aku lebih cenderung, ya aku maksudnya di rumah aku tahu kan aku tinggal di rumah, tinggal di rumah orang gitu kan, aku tetap masih lebih nurut gitu loh. Cuman kalau misalnya ada sesuatu yang aku anggap ini benar, tapi apa ya, tapi dianggap salah gitu, aku akan mempertahankan itu sebenarnya kayak gitu. Nggak bisa, ini harus begini gitu. Iya, iya, I see. Oke, somehow mungkin ini bisa berkaitan dengan apa ya? Ada beberapa orang yang merasa sulit untuk bisa keluar dari ekspektasinya gitu. Jadi Oke. kayak kalau di psikologi itu kita kenal istilah defense mechanism. Oke. Nah, tiap orang punya defense mechanismnya masing-masing dengan cara yang beda masing-masing. Ada orang yang defense mechanismnya itu namanya rasionalisasi. Rasionalisasi. Yes, rasionalisasi itu semua tuh balik ke logika. Ya. Jadi semua tentang benar dan salah, Ya. gitu. Nah, kamu menurutku tipikal orang yang defense mechanismnya rasionalisasi. Ini akan keluar ketika kamu berada dalam kondisi tidak nyaman. Sesuatu yang bikin kamu gak nyaman, Iya lagi. sesuatu yang kamu gak suka, sesuatu yang kamu rasa ini salah. Keluar tuh rasionalnya. Keluar langsung. rasionalisasinya. Nah, rasionalisasi kamu keluar ini sehingga ketika ada orang yang menentang rasionalisasi kamu ini, responmu adalah tadi impulsivitas secara emosional. No, enggak, gue nggak suka, nggak boleh teriak, salah satu bentuknya. Oke. Nah, defense mechanism ini adalah hal yang kita nggak bisa ilangin. Ini sesuatu yang memang udah kebentuk, udah part of your Ini personality. defense mekanismenya ya, Yes, bukan defense. responnya ya. Ya, kebaca ya, kebayang Ya. ya arahnya. Defense mechanismnya nggak bisa dihilangin, tapi responnya yang bisa diubah. Oke. Gitu. Jadi defense mechanismmu tetap rasionalisasi, it's okay. Nggak bisa kita ini bukan soal benar dan salah kalau defense mechanism Ya. orang. Tapi strateginya, the way kita respon, our defense mechanism itu yang kita harus cari. Nah, kalau selama ini kamu melakukan respon terhadap defense mechanism kamu dengan tadi misalnya ngebentak atau marah-marah, Oke. sekarang kamu harus mencari strategi baru gimana ya supaya ini tuh saya bisa tetap defense tapi caranya tuh tidak merugikan diri saya dan orang lain gitu loh. Oke. Nah, itu mungkin PR kamu nanti bisa cari Terus sendiri. cari sendiri tuh. Karena kadang butuh trial error juga sih. Misalnya kalau Biasanya kalau orang kayak gitu, oke, yang pertama yang aku bisa suggest ke kamu, Iya. kamu olahraga nggak? olahraga, Olahraganya apa? lari, Lari. Oke, rutin? rutin. Oke. Itu sebenarnya jadi salah satu instrumen aku untuk melampiaskan emosi aku. Yes. Kalau aku boleh suggest, pilih satu lagi olahraga yang memang lebih mengeluarkan adrenalin. Oke. Karena kalau lari kan ya udah ya, maksudnya memang Iya. ya udah gitu. Olahraga bisa ngeluarin adrenalin, misal kayak entah Muay Thai atau sesuatu yang Oke. kamu bisa punch something. Iya. Gitu loh. Itu mungkin bisa jadi proses kamu regulasi emosi. Dengan harapan kalau nanti di olahraga tuh kamu udah keregulasi emosinya, ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai ekspektasi kamu, di sini udah lebih tenang. Jadi kalaupun akhirnya mindset kamu nanti yang akan kepengaruh. Oke, ini salah, gue nggak suka, tapi buat orang lain mungkin ini nggak salah. Jadi cara ngeresponnya bisa dipikir dulu, bisa ditahan. Bener. Tapi yang harus kamu atasi dulu emosinya. Karena masalahnya gini, kalau emosi ini nggak diatasin dan dia sifatnya mendominasi, nggak akan bisa mikir Ya, jernih. positif kita. Kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya soal adrenalin, bikin orang deg-degan, oksigen kurang Iya. ke otak, kita nggak bisa mikir jernih. Karena sisi emosional kita yang lagi naik, yang lagi dikasih makan ibaratnya. Oke. Otomatis sisi emosional kita ini harus dikasih makan di tempat yang tepat dulu. That's why ketika menghadapi satu situasi, ya udah gitu. Kita akhirnya bisa lebih ngandelin logika kita. Oke. Kebayang?
Kebayang. Ya, dicoba dulu aja, mungkin bisa cari alternatif. Dimulai dari cari alternatif olahraga lain. Oke. Kalau misalnya ternyata setelah dicoba, coba aja dulu beberapa bulan ini. Kalau misalnya setelah dicoba ternyata masih belum membantu juga, aku sih suggest mungkin kamu bisa sesi lebih lanjut sama psikolog. Oke. Ya, untuk nanti kita ditemuin nih kira-kira ini tuh di mana nih core problemnya. Oke. Ya? Oke. Oke. Makasih. Thank you, sama-sama. Thank you, Kak. Halo. Halo, Kak. Halo. Nice to meet you. Nice to meet you too, Indah. How are you today? I'm good. Good? Pretty well. Udah Okay. istirahat cukup juga. Oh, good then. Okay, so how do I start this? Take your time. Udah bingung menyusun kalimatnya bingung. Oke. Okay, so I've been doing this udah 54 atau 55 hari. Yes. Yang season yang ini. Yang season sebelumnya juga udah puluhan hari lah. Oke. Tujuan pertamanya memang itu pengen bantu teman-teman. Oke. Pengen bantu teman-teman. And it works. It works. Sampai sekarang it works. Yep. Semua dapat spotlightnya masing-masing. Semua dapat chance dan kesempatan masing-masing. Tapi aku ngerasa kebeban, Kak. Why? Itu yang aku nggak tahu. Ah. Itu yang aku nggak tahu sampai sekarang kenapa. Kayak kebebannya tuh lebih ke am I doing this right? Apakah ini benar atau enggak? Dan pujian-pujian yang aku dapat itu udah dari tahun lalu. Dari tahun lalu, dari segala apapun yang aku lakuin di sosial media, itu aku dapat pujian terus sampai detik ini. Oke. Nggak nyaman aku, Kak. Dengan pujian-pujian itu. Oke. Ya kayak pasti gitu kayak Nah. kayak akhirnya kayak jatuhnya jadi burnout sendiri. Oke. Jatuhnya jadi burnout sendiri. Di luar dari memang capek ngelakuin ini semua sih. course. Cuman ya burnout, Kak. Burnout kayak kayaknya gue nggak deserve dipuji kayak gini deh, gitu. Gitu. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin ya, salah satu alasan yang ada di kepala aku kenapa aku gitu mungkin karena aku udah bertahun-tahun itu dihujat terus. Oke. Gitu. Oke. Udah dihujat terus. Jadi ketika kayak gini, I don't know how to feel. I don't know how to feel. I don't know how to act. Yep. So what am I supposed to do? Oke. Memang yang kamu ekspektasikan harusnya kamu dapetin apa dari orang-orang? Biasa aja gitu, biasa aja gitu kayak nggak ada ekspektasi apa-apa Nggak ada ya. ekspektasi apa-apa. Ya aku ngelakuin ini seneng sama teman-teman, ngelakuin ini juga nggak ada kayak mikir oh harusnya timbal balik apa nih dari mereka atau apa, nggak ada gitu. Jadi tapi kan pujian-pujian tersebut kan memang nggak ini ya nggak by design, memang ya mereka dari penonton Dan dari nggak bisa dikontrol juga. dan nggak bisa dikontrol dan begitu juga dari mereka semua yang di sini dan juga yang di belakang layar juga gitu. Iya, jadi I don't know how to feel. Aku nggak tahu gimana menerimanya tuh harus apa gitu. Oke. Selama ini berarti nerimanya gimana? Or even belum bisa diterima? Belum mencoba untuk menerima? Kalau hate udah bertahun-tahun yang aku terima ya I ignore them. Oke. Totally. Aku ignore, aku nggak peduli apa segala. Mungkin kalau misalnya udah terlalu parah, aku nggak buka sosmed gitu, detox sosmed gitu. Karena ada beberapa chapter yang memang lumayan parah tuh hate-nya gitu. Nah itu aku detox sosmed gitu. Oke. Kasarnya lari mungkin, ya gitu. Yeah. So ya, emang harus menerimanya gimana? Oke, sebelum apresiasi ini datang lebih banyak, itu kan pasti ada pertama kali dong gitu. The first time kamu dapetin apresiasi ini, Yes. inget nggak momen itu? Iya. Oke, what did you feel? Why? Buat apa gitu? Mempertanyakan. Iya. Like why? Kenapa harus dipertanyakan? Kenapa harus dipuji? Oke, pertanyaan yang sama dengan kenapa kamu harus makan? Because I'm hungry. Oke. Oke. Let me tell you something. Kita bicara tentang kebutuhan dasar manusia, ya, psychologically. Ya. Tadi kan kamu bilang kamu makan karena lapar. Ya. Emang kalau kamu nggak makan, efeknya apa? Haper, mati, Mati, ya kan? Tidur karena apa? ngantuk. Ngantuk. Kalau nggak tidur, Ya nggak apa-apa juga sih kalau nggak aku. apa juga. Kalau terus-terusan nggak tidur, nggak pernah tidur sama sekali, Ya tunggu badan shutdown sendiri mungkin. mati akhirnya Iya. kan? Mati juga kan? Nah,
surprisingly, makan, tidur, hidup, let's say breathe, bernapas, Breathing, ya. ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang dimana kalau tidak terpenuhi, kita nggak bisa menuhin kebutuhan lainnya yang ada di atasnya. Apapun itu, banyak banget kebutuhan untuk bersosialisasi, kebutuhan untuk self development, itu nggak bisa dipenuhin kalau yang dasarnya belum terpenuhi. Nah ternyata selain tidur dan makan ini, Ya. kebutuhan untuk dicintai dalam tanda kutip, I know it sounds ew gitu kan, tapi Ya. mari kita bicara secara konseptual dulu gitu ya. Bahasanya adalah kebutuhan untuk dicintai. It's a part of basic needs. Sure. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya itu adalah di dalamnya adalah apresiasi. Sure. Nah, masalahnya adalah manusia terkadang lebih terbiasa dengan hal yang sifatnya familiar daripada yang enggak. For example. Contoh, kamu lebih familiar di hate daripada dikasih afeksi, apresiasi, showing love gitu loh. Nah, itu kamu nggak biasa dengan itu. Akhirnya, banyak orang yang akhirnya karena lebih familiar sama hal ini, maka dia merasa ini yang benar. Shit. Yes. Oke. Oke. Problemnya di mana? Bisa macam-macam. Oke. Macam-macamnya apa? Kamu dapetin treatment ini for a long time. Very long time. Yes. Akhirnya ini jadi sesuatu yang sudah biasa, gitu loh. Oh ya sudah, memang dunia memperlakukan gue kayak gini. Emang gue nerima ini, so I deserve this. Gitu. Oke. And then ketika sesuatu yang berlawanan datang, secara logik, it's something like common sense. Orang muji, orang apresiasi, especially social media, it's common sense. Biasa banget. Banyak orang ngelakuin itu, gitu kan? Tapi karena kamu tidak terbiasa mendapatkan ini, kamu nggak familiar dengan ini, and then ini kayak feel strange for you. Iya. Ya kan? Kita kan kalau misalnya ngedapetin sesuatu yang kita nggak biasa, aneh nih gitu, nggak bisa nerima nih badan gue, gitu Oke. kan? Itu yang terjadi sama kamu, gitu loh. Oke. Oke. Jadi si kebiasaan ini, sesuatu yang sudah terbiasa ini, akhirnya apa? Mempengaruhi mindsetmu, mempengaruhi perasaanmu, mempengaruhi pikiranmu. Itu di situ. Nah, gimana supaya tadi kan aku tanya, kenapa harus dipertanyakan? Nah, sama kayak aku akan bertanya, kenapa kamu harus mempertanyakan? Apakah kamu pernah mempertanyakan why people hate you? Karena fuck. Karena mungkin cerita satu sisi mungkin bisa jadi gitu. Karena sudut pandang mereka? Iya, sudut pandang sudut pandang iya, mereka iya. karena satu sisi cerita. Yes. Oke. Fuck. Yes. So, orang-orang yang ngasih love ke kamu, showing their appreciation ke kamu pun punya sudut pandang ceritanya juga dong. There's always two sides in our life, ya kan? Jadi ketika kamu mempertanyakan why people hate me, oh karena ya memang mereka mendengar satu sudut pandang cerita, or even mungkin mereka punya sudut pandangnya masing-masing, and then mereka hate me, so I deserve to be hate. Bahkan aku tidak mempertanyakan Kak, kenapa mereka hate. Nah, Iya. kalau kamu tidak mempertanyakan kenapa mereka hate, kenapa kamu mempertanyakan kenapa mereka love kamu? Because this is not something that you want to be, or you have to be asking for. Artinya, di hate itu adalah hal yang wajar terjadi, even di love pun adalah hal yang wajar terjadi. I know it's really hard for you. I know, it's okay. Aku nggak memaksa kamu untuk accepting the love by others. Aku nggak memaksa kamu. Tapi at least ini nggak mengganggu kamu. Tidak harus diterima, tapi tidak juga jadi hal yang mengganggu. Gimana cara mikir supaya elaborate? Oke, gini. Aku punya contoh paling gampang gini. Makanan sehari-hari yang biasa kamu makan yang kamu suka apa? Nasi, Pakai apa lauknya? warteg, Oke, nasi warteg. Asin, pedas, Asin, ya kan? Yeah, sure. Pernah coba makan makanan sehat? Ya pernah. Pernah? Gimana rasanya? No, fuck that. No. Nggak enak. Oke. Kalau disuruh pilih makanan sehat sama warteg?
Ya, sesuai selera. Kalau ngomongin selera. It depends on situation. Kalau lagi nge-gym ya makanan sehat. Oke. Kalau nggak mau gitu. Oke. Saat ini misal depan Oke, warteg. Saat ini warteg. Oke. Padahal kamu tahu makanan sehat rebus-rebusan dengan sedikit garam dan gula itu jauh lebih sehat dan baik kan? Ya kan? Tapi karena kamu terbiasa makan warteg, kamu jadi menilai bahwa warteg adalah yang saya deserve untuk makan. Oke. Ya kan? And then ketika kamu makannya makanan sehat, kamu pasti akan ngerasa, oh no, it's not me, ini nggak enak, it's not right, gue nggak suka buang ini gitu. Tapi kenapa ketika lagi nge-gym bisa makan makanan sehat? Karena lagi di face kalau ini baik buat saya gitu. Yes, it's mindset. Oke. It's your mindset. Oke. Kamu tahu bahwa ini makanan baik buat saya dan saya memang punya goals. Oke. Ya kan? That's why saya harus jaga makanan saya karena memang saya lagi nge-gym. Oke. Gitu kan? But it's all about mindset. Sama kayak being hated and loved. It's Oke. all about mindset. Yang tentu mengubah mindset itu susah. Oke. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi hal paling mudah yang bisa dilakukan sementara waktu ini tidak ketika kamu nerima komen-komen apresiasi, komen-komen yang bagus tadi, belajar untuk tidak perlu mencari tahu jawabannya. Kenapa orang ngasih ini? Or even belajar untuk tidak mempertanyakan why-nya. Karena ketika kamu mempertanyakan why-nya pun, aku tanya, apakah udah nemu jawabannya sekarang? Yes. Gimana kalau orang yang nge-hate kamu bukan karena mereka dengar satu sisi cerita, bukan karena mereka literally hate kamu, tapi karena mereka iseng aja gabut. Sure. Atau misalnya kayak, ya karena orang ngelakuin itu, gue ngelakuin itu juga. Sure. Ya kan? So kita nggak pernah bisa memastikan why-nya kita, exactly the answer tuh apa sih sebenarnya. Oke. Ya kan? Sama kayak love. Udah. Ya itu yang berikutnya. Yes. Itu yang Ya kan? berikutnya. Ya kan? Ah. Jadi semua ini bisa dimulai dengan see without questioning Everything. Nggak harus diterima ya, karena terima tuh udah proses lebih step up-nya lagi gitu. Tapi untuk the first time-nya adalah Sewajarnya memang menerima tuh kayak apa? ya tidak mempertanyakan. What? Tidak mempertanyakan dalam arti, oh oke, done. Let's say salah satu, Mas, thank you Mas. Udah bantu gua gini. Oh oke. No, that's weird. Oke. That's weird. Oke. Kenapa bisa terima hate comment? Enggak, aku juga nggak terima juga. Oke. Cuma maksudnya, ya, Nah, tapi at the end kan ya sudah gitu kan. Maksudnya kayak ya udah gitu. oke. Itu. Belajar untuk tidak mempertanyakan, or even ketika Mas thank you Mas and the bla 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 bla. Gini, mungkin kamu tidak merasa melakukan apapun, ya kan? But somehow kita nggak tahu sudut pandang orang kan. Misal kamu di jalan ngelihat ada sampah misalnya gitu kan, berantakan, kayak udah gitu, apa ya, spontan aja gitu, tiba-tiba ngambil sampah terus kayak udah buang tanpa bermaksud apapun, kayak ya sebel aja karena gue lewat ada sampah and then gue buang gitu, misalnya kayak gitu doang gitu. Terus tiba-tiba ada tukang sampah nyamperin, Mas thank you banget Mas udah bantuin saya. Kamu pasti ngerasa kayak I did nothing gitu loh, gue nggak ngapa-ngapain gitu Ya, kan. cuma mungut ya. Iya, tapi bagi dia itu bisa something yang sangat membantu. Karena mungkin dia lagi kerepotan banget ngebuang sampah, terus tiba-tiba dia lihat ada orang yang bantuin dia buang sampah di saat dia lagi kerepotan buang sampah di sini. Dan dia merasa orang ini mempermudah pekerjaan dia. Gitu. Ya kan? Sure. Buat kamu mungkin it's nothing. Tapi kita nggak tahu di mata orang. So, makanya tadi aku bilang gitu. Kita questioning pun kita nggak selalu bisa nemu jawabannya secara pasti sebenarnya. Oke. Itu malah jadi kayak overthink kita lebih banyak. Oke. Oke? Oke. Ya. Ingat yang tadi aku bilang, sesuatu yang biasa tidak selalu menjadi sesuatu yang benar. Oke? And how about love? Kalau sedikit ya. Oke. Kalau about love gimana? I mean, What do you want to know about love? Or how you explain love in your perspective? am I deserve it? Why not? Why not? Fuck, nggak ada apa-apa di kepala gua. Fuck, nggak ada apa-apa di kepala. Oke.
dikit aja. Something that I know about love is it's not about how people give to you, but how you react with them. Artinya gini, ada orang yang misalnya tiap hari ngasih kita duit 100.000 dengan alasan gue sayang sama lo, gue cinta sama lo, nih duit lo 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari, 100.000 tiap hari. Baik, dia baik. Tapi ternyata dengan kita dikasih uang 100.000 tiap hari, bikin kita jadi malas kerja. Is it good? No. Is it love? No. Oke. Even though dia melakukan hal yang baik, tapi dampaknya tidak baik buat kita. Oke. So, aku percaya love itu adalah, ini tuh bukan tentang apa yang dikasih orang ke kita, tapi dampaknya buat kita apa. Kalau kita jadi baik, kalau there's something kita dapetin sesuatu dan itu ternyata baik buat kita, that's love. Sure. Anjir, udah di sini langsung kosong ini kepala gue ya. Maaf Kak. It's okay, it's fine. Okay? Yeah, I think that's enough. All good? I think that's enough. Yes. Okay, thank you Thanks. so much. Thank you so much. Appreciate it. Yes, anytime. Thank you. Halo. Apa kabar? Halo. Iya, sehat. Baik. Sehat. Iya. Oke, gimana hari ini? Biasa aja. Biasa Iya, aja? maksudnya kayak biasa aja gitu. Kayak biasa aja. Oke. Ada yang mau diobrolin? Ada yang mau diceritain? Bingung sih saya. Saya tadi mikir mau apa ya gitu. Karena nggak tahu gitu. Maksudnya bingung. Iya, iya. Aku suka di kuku kamu. Iya. Boleh lihat nggak? Iya. Oke. Apa itu? Ini album barunya nggak Hindia. Oh, oke. Tapi berarti rutin ganti ini? Kadang kalau lagi pengen ya. Kalau lagi pengen Iya. ganti. Oke. Lumayan. Oke. I love your hair. Kenapa terinspirasi dari apa? Bunga-bunga tuh ya? Ya nggak sih? Iya. Ini bunga. Oh, beda-beda. Hello Kitty. Ada Hello Kitty. Wow. Iya, Kenapa? Megang AK-47 deh. Oh, oke. Baik. Emang suka Suka ganti-ganti aja. suka ganti-ganti. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Right now, bukan hari ini. Sekarang. Sekarang bingung sih Kak. Bingung. Bingung mau nanya apa gitu. Bingung nih maksudnya. apa? Iya. Oke. Tapi padahal tadi tuh waktu pas jadi sebelum mau kesini, aku lihat kayak dimention kan gitu bahwa hari ini aku bakal datang ke sini, iya. terus banyak komen, terus tiba-tiba banyak yang DM aku juga, terus katanya, oh Aloy harus datang sih, Aloy harus ketemu gitu. Kenapa orang-orang nyuruh kamu ketemu aku? Sih gak tahu ini. Aduh, bingung sih, beneran bingung sih. Oke. Pengen nanya apa juga nggak begitu. Ya, kayak ya udah aja gitu. Iya. Kayak misalkan ada apapun kayak lebih ya udah gitu. Oke, oke, nggak apa-apa sih kalau misalnya memang lagi nggak ada yang mau ditanya, kalau lagi nggak ada yang dirasain juga nggak apa-apa juga, nggak usah dipaksain. Kalau gitu kita ngobrol biasa aja lah ya. Iya. Oke. Lo ya. Oke. Apa yang Aloy bisa ceritain? Apa yang kamu bisa ceritain tentang diri kamu? Tentang diri. Apapun. Tadi udah dikit tuh, gitu kan, emang suka gonta-ganti warna rambut, suka berekspresi dengan cat di kuku, gitu loh. Apa lagi selain itu? Selain itu ya, Yes. aduh bingung banget kalau ditanya sih. Bingung sih Kak kalau ditanya kayak misalkan saya dirinya apa, maksudnya diri apa ya. Oke. Ya kayak gini aja gitu. Oke, kalau gitu Senyum kita... nggak ada pikiran. Senyum nggak ada pikiran. Iya, maksudnya kayak kosong aja gitu maksudnya. Oh gitu, emang nggak pernah strike? Mikir, tapi lebih ke ya tadi sekali lagi lebih ke mikir sendiri aja mungkin ya kayak ya selesai sendiri mungkin kayak ya udahlah gitu cari. Emang biasanya dipikirin apa aja? Terakhir tuh tadi misalnya mungkin hari ini ada hal yang lagi dipikirin banget gak? Tapi kalau mikir sih lebih ke ini ya kayak kalau mungkin mikir ya kayak kemarin-kemarin kalau misalkan ini coba ya mungkin jadi pertanyaan kali ya. Caranya kita ngilangin apakah baik atau buruk kalau kita tuh jadi people pleaser gitu, maksudnya jadi apa ya itu. Oke. Sebelum aku jawab, kenapa terfikirkan untuk nanyain itu? Apa kamu merasa kamu people pleaser atau apa? Kadang ada yang bilang gitu, ada yang bilang gitu, makanya ini sebenarnya tuh jadi pertanyaan kan. Jadi maksudnya baikkah atau burukkah? Gitu. Jadi seorang people pleaser. Iya, aku juga nggak tahu sebenarnya aku tuh kayak gitu apa enggak. Karena aku nggak tahu ya, maksudnya sadar atau enggaknya gitu. Oke. Kenapa orang bilang kamu people pleaser? Nah itu aku juga mungkin karena iya aja kali ya. Oh. Iya apa yang ini, iya ayo gitu. Nah, ketika kamu iya aja, ayo aja itu tuh
kamu sendiri nyaman nggak ngelakuin itu? Atau sebenarnya kayak, no, nggak mau lagi gue sebenarnya gitu loh. Ada yang nyaman, ada yang nggak nyaman. Tapi kalau yang nggak nyaman pun dinyaman-nyamanin aja. Nyaman-nyamanin aja. Cara nyaman-nyamaninnya gimana? Aduh apa dulu contohnya ya? Ya biar lebih gampang deh coba. Cari contoh yang mungkin udah pernah dilakuin. Aduh bingung lagi Kak kalau disuruh mikir gitu. Cuman kayak lebih ke ya udah aja lah gitu kayak ya udah ntar juga ini ntar lewat gitu loh. Oke, jadi akhirnya udah jalanin aja, ntar juga kelar kok, ntar juga terlewat kok gitu. Oke. Pernah nggak ada momen ketika dimintain sesuatu terus sebenarnya lagi kayak aduh gila ngapain banget nih gue, misalnya kayak disuruh minta ada orang yang temenin gue dong gitu kan, atau anterin gue dong gitu, terus kamu tuh sebenarnya kayak lagi capek banget, lagi males banget, tapi ujung-ujungnya iya juga. Iya. Ada momen kayak gitu, sering nggak? Lumayan kayaknya. Ya bisa, ya lumayan lah. Lumayan. Oke. Ya, ini mungkin bukan belum tentu bisa jadi jawaban pasti, tapi indikasi ke arah people pleaser memang ada. Indikasi ya, baru kemungkinan ya gitu. Cuman kamu mungkin mesti cross check lebih banyak lagi gitu. Bener gak sih gitu aku tuh people pleaser gitu. Ada indikasinya ke sana. Kalau tadi pertanyaannya sebenarnya baik gak sih jadi people pleaser? Depend on sih, sebenarnya tergantung sih gitu. Tergantung kayak di dalam situasi apa. Kalau misalnya people pleaser-nya ini bikin kamu jadi even gak bisa prioritasin diri kamu sendiri, itu yang gak boleh, itu yang bahaya. Misal kamu lagi capek banget, kamu lagi ngantuk banget, kamu lagi harus istirahat, tapi kamu tetap iyain omongan orang. Atau misalnya kayak kamu tuh sebenarnya nggak suka, kamu sebenarnya nggak nyaman, tapi tetap kamu lakuin buat orang, gitu. Atau kamu misalnya kayak kamu tuh nggak ada nih, kamu tuh cuma punyanya segini gitu. Tapi karena nggak enak sama orang, akhirnya kamu kasih ke orang, tapi malah kamunya nggak punya apa-apa, malah kamunya kekurangan. Nah, itu yang bahaya, itu yang nggak boleh. Oke. Tapi bingung juga sih, ya gak enakan aja gitu maksudnya. Iya, paham. Apa menurut kamu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kamu nolak? Kalau kamu bilang enggak? Ini tapi kayak tadi masalah yang kayak misalkan ngasih orang atau kita gitu, karena temen kali ya. Yep. Karena temen deket kayak lebih ke kayak anjing ntar dia nggak ada loh gitu loh. Oh oke. Itu jadi lebih ke nggak enak aja sih. Oke. Kalau kayak sendirinya lebih ke oh yaudah ntar juga. Ntar sekali gitu ntar juga lewat lah yaudahlah gitu. Oke, hal-hal kayak gini pernah terjadi ke orang lain nggak? Misalnya yang mungkin nggak terlalu dekat. Kalau tadi kan mungkin contohnya temen, jadi pertimbangannya lebih gede gitu. Kalau itu kok ya udah random Orang people lain aja. apa ya? Oke. Udah Enggak ya? Nggak tahu sih lebih ke nggak oke. tahu masalahnya. Akunya nggak tahu. Oke, berarti mostly kejadiannya kalau ke teman. Mungkin iya. Oke. Mungkin bisa jadi ke temen. Pokoknya intinya nggak sadar aja mungkin. Ya. Gitu. It's okay. Biasanya emang people pleaser tuh kayak ya udah jadi kayak apa ya, defaultnya tuh iya gitu kan. Nanti baru kerasanya tuh adalah ketika ya memang udah dilakuin gitu. Tapi sebenarnya gini loh. Kalau misalnya kamunya nyaman, kalau kamunya nggak masalah dengan ini, ya nggak apa-apa. Gitu. Ada orang yang ini tuh harus diubah ketika memang dia juga sebenarnya mengeluh gitu dengan kondisi ini. Gitu. Jadi kayak dia iya, tapi dia ngerasa aduh gue tuh nggak bisa, gue tuh capek, gue tuh ini, tapi di belakang tuh, ngedumel sendiri, misuh-misuh sendiri. Yang paling gitu tuh. Nah itu, terus dikurang-kurangin itu tuh sebenarnya. Kalau ngomongin masalah, aduh ntar dia hilang lagi, satu kali bilang enggak, satu kali nolak itu, bukan berarti orang bakal hilang kok. Gitu loh, justru menolaknya kita, ngomong enggaknya kita, itu tuh malah ngebantu orang lain untuk paham kondisi kita. Kalau selama ini kamu iya aja, orang selalu punya ekspektasi kalau Aloy itu pasti selalu mau. Gampang lah Aloy mah. Ya udahlah santai lah Aloy ini gitu. Jadi kayak tanpa kamu sadari perilakunya kamu justru ngebentuk habit dari orang lain. Terus nanti misalnya tiba-tiba kayak misalnya kamu kayak kenapa ya tuh orang nggak paham banget, orang gue lagi capek tapi kayak narik-narik gue mulu misalnya kayak gitu. Ya karena memang tanpa kamu sadarin kamu yang ngebentuk habit itu. Jadi akhirnya orang punya persepsi tuh kayak ya udahlah santai Aloy mah gitu. Justru ketika kita bilang enggak, ketika kita menolak itu malah ngebantu orang lain untuk paham kalau sebenarnya oh oke. Kalau lagi nggak bisa nih, oh batasannya di sini nih, gitu. Nah pasti yang jadi pertanyaan adalah ya gimana cara nolaknya, ya kan? Iya. Nah, gimana cara nolaknya supaya walaupun ini menolak, tapi at least nggak segitu nggak enaknya deh gitu. Tetap ada sisi kayak ya nggak enak sih, tapi ya udahlah gitu, masih ada sisi apa ya 50-50-nya gitu. Cara nolaknya adalah kita bisa bilang enggak, tapi kita kasih garantinya tuh apa? Misal gini. Ada orang misalnya kayak minta ditemenin kemana gitu, sementara kayak kamu capek banget gitu kan. Kamu bisa bilang enggak, tapi kamu kasih garantinya yang kamu bisa lakuin kapan. Misal, hari ini gue lagi capek banget lagi. Boleh nggak gue
tidur dulu 2 jam misalnya, abis itu baru kita cabut. Atau kayak orang misalnya kayak contoh deh misal gini, aku pun suka tiba-tiba di tengah malam nih dicurhatin orang gitu kan, dan udah habis kegiatan seharian capek banget, aku selalu bilang kayak sorry nih gue lagi capek banget hari ini. Kalau gue paksain dengerin omongan lu malam ini, takutnya gue gak konsen, boleh besok aja gak ngobrolnya. Jadi kayak kita nolak tapi ada garantinya gitu. Atau paling gampang misalnya kayak orang minjem duit deh misal gitu kan, mau nolak gak enak gitu, mau dikasih juga ragu misalnya gitu. Kita bisa bilang kayak kalau segitu gue gak ada gitu, gue bisa bantunya segini. Nah itu mungkin teori umum lah, banyak orang mungkin udah tahu gitu. Kalau masalah teknis oke gitu, tapi kayak tadi misalnya masalah nolak ajakan teman minta tolong ini nolaknya gimana kayak gitu. Nah mungkin bisa kayak gitu yang dilakuin pelan-pelan gitu. Dan sama satu mumpung tadi ada kayak muncul dari teman-teman juga, kan tadi bilang kan dari live ini kan exposure gede dan lain-lain. Nah itu tuh kenapa aku seneng Kak, bersyukur sebenarnya dengan dikasihnya dari timnya Bang Rap dan semuanya gitu ya. Tapi kenapa banyak takutnya gitu? Terkait aku nggak tahu takutnya, tapi terkait exposure yang besar ini. Iya. Oke. Yang kamu rasain apa? Langsung merinding aku anjing. Oh ya? Gitu. Kenapa ya Kak? Nggak tahu sih, takut aja gitu. Iya. Gini, satu hal yang aku notice ya gitu. Ketika semakin banyak perhatian datang ke kita, exposure yang besar ini kan ngundang banyak perhatian dong, otomatis kan. Semakin banyak perhatian yang datang ke kita, pasti demand-nya akan semakin tinggi. Masalahnya, nggak semua orang nyaman dengan demand. Nggak semua orang nyaman dengan tuntutan, gitu loh. Jadi bagus, exposure-nya bagus, orang mengapresiasi. Tapi semakin banyak yang mengapresiasi, itu kan somehow jadi beban semakin tinggi buat kita. Misal, kamu ujian, dapat nilai 100 misal, terus dipuji-puji nih gitu sama orang tua, wih keren banget Aloy, pinter banget dapat 100. Oke, satu sisi diapresiasi, tapi gimana kalau misalnya di ujian berikutnya nilai kamu 60? Kira-kira apa yang bakal terjadi? Tolong, apa gue nggak tahu. Ya pasti kan apresiasinya beda dong, nggak mungkin sama kayak nilai 100. Dan bisa jadi ketika kamu dapat nilai 100, terus kamu diapresiasi sama orang tua kamu, besoknya mungkin kamu akan berusaha untuk gimana caranya gue tetap pertahanin nih nilai 100 gue, ya kan? Atau minimal kalaupun turun ya turunnya nggak jauh-jauh banget. Jadi apresiasi ini, atau even kita ngomongnya konteksnya exposure, itu satu sisi kan memang ngasih sesuatu yang bisa memotivasi kita. Tapi ketika sudah terlalu banyak, itu tuh secara tidak langsung jadi beban sebenarnya. Bahwa berarti gue harus terus begini nih. Berarti gue harus lebih baik lagi nih, tanpa disadari. Itu yang akhirnya tanpa kalian sadarin, itu bukan lagi hal yang kayak fun gitu loh. Itu malah jadi kayak lebih takut lagi gitu. Iya, lebih ke nggak enak aja gitu ntar kalau nggak sesuai ekspektasi orang. Nah itu jawabannya. Karena kalian menyadari ya, makin tinggi exposure-nya, makin tinggi perhatian orang-orang, makin tinggi ekspektasi orang-orang. Kalau ekspektasi udah makin tinggi, kita kan jadi seolah dituntut untuk melakukan sesuatu yang lebih tinggi juga. Itu ininya. Makanya kenapa ya sama kayak tadi yang aku bilang sama Arab ya, mungkin sesekali harus melihat ini sebagai sesuatu yang ya udah datang aja. Bukan sesuatu yang kayak harus dipertanyakan, bukan sesuatu yang kayak harus dipikirin, wah udah gini, wah ini berarti apa lagi, wah ini berarti apa lagi. Gitu. Ya udah datang, oh ya udah selesai gitu. Kayak orang habis kayak kita parkir misalnya, kita kasih uang parkir, tukang parkir ngomong makasih. Ya udah makasih, ya udah biasa aja. Bukan berarti besok kita parkir misalnya harus bayar dengan jumlah yang sama lagi gitu. Atau contoh misal kayak kita ngasih ke abang yang buat kalau kita di perempatan Pak Ogah misalnya gitu, kita kasih 1.000 misalnya, terus makasih bang gitu, ya bukan berarti besok kita harus kasih 2.000 gitu loh. Bisa aja tetap kita kasih 200 atau 500 gitu. Oke? Thank you Loy. Oke, makasih. Sama-sama dengan senang hati. Terima kasih banyak. Sambil ya? Ambil lah.